Halo semuanya, kita masuk ke segmen video berikutnya. Di segmen video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nih kita bisa membandingkan kinerja dari database-database yang ada. Jadi setelah tadi kita membahas gitu ya, database itu adalah sebuah produk yang kompleks. Ada transactions yang menghandle, ada konflik log tadi, kemudian ada indexing, ada fitur-fitur yang banyak gitu. Ini adalah sebuah produk yang kompleks sehingga akan ada banyak produk di luar sana yang memiliki performance yang berbeda-beda juga gitu. Sehingga kita perlu untuk melakukan benchmarking untuk menentukan produk yang mana nih yang tepat untuk aplikasi sesuai dengan aplikasi kita masing-masing, use case kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa melakukan benchmarking dan unit yang biasa kita gunakan adalah throughput. Ini adalah banyaknya transaction per second yang bisa dieksekusi. Kemudian response time berarti ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi satu transaksi. Kemudian adalah availability-nya atau berapa sih rata-rata untuk fail gitu ya sistem tersebut. Oke. Kemudian di sini ada satu catatan penting di mana kalau misalnya kita melakukan mix beberapa transaction gitu ya. Gimana sih cara menghitung nilai throughput rata-ratanya gitu. Misalkan kita memiliki transaction A di mana throughputnya adalah 99 transaction per second, kemudian transaction B di sini memiliki 1 transaction per second. Nah, secara sekilas kita akan ya udah ditambah aja nih 1 ditambah 99 dibagi 2 sehingga kita mendapatkan 50 transaction per second. Nah, tapi ini jebakan ya. Ngitungnya bukan seperti ini. Ngitungnya berarti gimana? Berarti kita hitung waktunya dulu nih. Katakanlah untuk mengeksekusi transaction A ini, berarti kan kita butuh 1 dibagi 99 ya. Atau mendekati 100 lah ya, berarti 0,01. Kita butuh 0,01 second. Kemudian untuk melakukan transaksi yang kedua ini, kita berarti butuh 1 dibagi 1 ya, berarti butuh 1 second. Totalnya berarti kita 1,01 second. Dua transactions gitu ya per 1,01 sehingga kita dapatkan di sini 1,98 di sini ya. Oke. Ini which is ini sangat jauh beda banget dengan 50 TPS di sini. Oke, jadi sekali lagi untuk menghitung kita bisa gunakan mekanisme yang seperti tadi atau kalau kita formulakan adalah seperti ini yang kita sebut sebagai harmonic mean. Oke, tadi ini adalah 2. Oke, kemudian ini 1 dibagi 99 ditambah 1 dibagi 1 tadi. Hasilnya adalah 1,98 TPS. Oke, kemudian tadi di awal kita sempat menyinggung juga nih use case aplikasi yang seperti apa saja saat kita menggunakan database. Itu kita bisa bagi menjadi 2 besar. Yang pertama adalah OLTP, di mana ini ada transactions, ada update, delete, insert. Kemudian ada Decision Support Application atau DSS tadi, Decision Support System. Dia lebih ke arah retrieval saja. Oke. Nah, jadi di masing-masing produk database itu ada yang lebih optimal ke salah satu use case saja gitu ya. Contohnya adalah Teradata ini dia ditune untuk bagusnya di Decision Support System. Jadi dia tidak cocok untuk di case pertama. Kemudian ada juga yang dia mencoba untuk balance antara use case 1 dan use case kedua gitu ya. Contohnya adalah Oracle di sini. Dia memberikan fitur snapshot yang tadi sempat kita bahas di transaction tuning. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan benchmarking sehingga produk ini cocok untuk use case yang seperti ini gitu, kita harus melakukan standarisasi benchmark. Di mana dari standarisasi benchmark itu kita akan keluar angka-angka gitu ya, yang dia standar digunakan di berbagai negara gitu. Tinggal melihat angka itu saja kita bisa menentukan kalau saya use case-nya adalah A, saya lebih cocok menggunakan database tipe X misalnya dengan melihat benchmark ini. Nah, ada namanya TCP ini, Transaction Processing Council ini, dia memberikan satu set benchmark gitu ya. Nanti ada TPC-A, TPC-B, ada seterusnya. Kita coba bahas satu-satu aja secara sekilas. TCP-A, TCP-B ini adalah terdiri dari
Ini dimaksudkan untuk OLTP, untuk online transaction processing, gitu ya, yang dia memodelkan sebuah aplikasi bank. Oke, ini sudah tidak digunakan. Sekarang yang digunakan adalah TPCC, di mana ini lebih kompleks untuk OLTP juga dengan cara memodelkan inventory system. Oke, kemudian untuk yang decision support system ada TPCD, di mana ini terdiri dari 17 query. Kemudian ada versi yang lebih baru lagi yaitu adalah TPCH. H ini untuk ad hoc gitu. Kemudian ada TCPD. Ada TCPR gitu ya. Ini dia menambahkan 5 query, jadi dari 17 menjadi 22 query, dan dia untuk yang TPCH ini, dia melarang sistemnya untuk menggunakan materialized view. Dan juga dia membatasi indeks hanya boleh dipasang di primary dan foreign key. Oke. Kemudian ada TPCR di sini, ini mirip TPCH, tapi bedanya adalah nggak ada larangan ini ya, kita bisa menggunakan. Oke, kemudian ada juga standar benchmark TPCW di sini untuk web service. Oke, jadi ini kira-kira satu set benchmark yang bisa kita gunakan gitu ya untuk melakukan benchmark produk-produk dari database. Kemudian kita masuk ke di sini, metriknya ada apa saja. Jadi TPC ini dia mengukur, satu adalah berapa jumlah transaction per second, kemudian yang kedua adalah berapa jumlah transaction per second, tapi juga per dolarnya juga gitu. Jadi ini mempertimbangkan faktor ekonominya ya. Oke, kemudian di sini ditekankan bahwasanya kalau misalnya database-nya tinggi gitu ya, kalau misalnya transaksinya tinggi, berarti kita juga membutuhkan database yang lebih besar juga gitu, karena ini sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kalau misalnya transaksinya tinggi, berarti kan database di situ juga tinggi. Contohnya kalau misalnya transaksi online shop itu tinggi, berarti kan database dari pengguna online shop itu juga semakin besar, sehingga dalam melakukan benchmark itu kita juga membutuhkan database samplingnya itu juga lebih besar gitu, seiring dengan tingginya transaction per second. Oke, kemudian karena ini adalah standar yang bisa digunakan oleh siapa saja, maka harus ada external auditor gitu ya, dimana ini memastikan kalau misalnya yang diklaim itu benar gitu, tidak diada-ada. Oke, kemudian ada 2 tes gitu ya di TPC tadi. Yang pertama adalah power test. Ini menjalankan query dan update secara sekuensial, kemudian dia mengambil rata-rata untuk mengambil berapa query per jam. Kemudian ada throughput test, ini menjalankan query dan update secara konkuren gitu ya. Kemudian akan ada 2 matrix, yaitu adalah matrix composite query per hours matrix, di mana ini bisa kita hitung adalah perkalian dari power dan throughput. Ini kita kali dengan ini gitu ya. Kemudian kita ambil square root-nya. Oke, jadi A kali B di square root. Kemudian metrik kedua adalah composite price per performance metric. Berarti ya tadi harganya berapa sistem tersebut tinggal dibagi metriknya. Ini untuk memberikan pertimbangan dari sisi ekonomi. Oke, akhirnya sampai juga di end of chapter ya. It's quite long journey ya. Jadi dari awal kita sudah melakukan overview, kemudian kita mengenal beberapa teknik tuning untuk meningkatkan kinerja dari database, sampai terakhir tadi kita sudah membahas bagaimana kita bisa melakukan benchmarking dari produk-produk database yang ada gitu. Oke, saya harap kalian bisa memahami dengan baik, dan jika misal ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kalian bisa menggunakan platform-platform yang ada. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.